Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda. Saya Muhammad Marta. Saya Muhammad Rafi Herdian. Saya Fauzia Alkonita. Saya Hanjihir. Dan kami berasal dari kelompok 2 kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami atau hasil pencaharian kami mengenai sejarah, manfaat, prinsip kerja, kekurangan, dan proses sirkulasi terhadap pembangkit listrik tenaga uap. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama adalah sejarah pembangkit listrik tenaga uap. Sejarah pembangkit listrik tenaga uap diawali dengan perbaikan yang dilakukan oleh James Watt pada abad ke-18 terhadap mesin uap reciprocating yang digunakan sebagai sumber tenaga mekanik. Dan selanjutnya, pada tahun 1882, sumber tenaga listrik pertama yang berdiri di New York dan London menggunakan mesin uap ini. Dan selanjutnya, pada tahun 1920, sumber tenaga listrik yang berisi tegangan beberapa kilowatt menggunakan tenaga listrik turbin sebagai penggerak utamanya. Untuk alasannya, yang pasti generator itu ukurannya selalu bertambah dan harga tenaga turbin yang pasti lebih efisiensi dan lebih murah. Baik. PLTU terdiri dari 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, bahan bakar yang mengandung energi kimia akan diubah menjadi energi panas. Bentuknya dikonversi menjadi uap dengan temperatur dan tekanan yang tinggi. Selanjutnya yaitu energi panas tersebut kemudian diubah menjadi energi mekanik melalui putaran pada turbin. Tahap terakhir, selanjutnya putaran energi mekanik tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Terima kasih. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan fluida kerja uap yang diproses secara tertutup. Berikut merupakan proses-prosesnya. Air dimasukkan ke dalam boiler sehingga seluruh permukaan memindah panas terisi penuh. Lalu gas hasil pembakaran dan bahan bakar akan digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Air yang digunakan dalam siklus ini disebut air demineralized, yaitu air yang dapat menghantarkan listrik sebesar 0,2 mikrosiemen. Boiler yang dipanaskan menggunakan temperatur dan tekanan tertentu kemudian diarahkan agar dapat memutar turbin dan menghasilkan energi mekanik. Turbin yang berputar akan menghasilkan listrik. Kemudian listrik tersebut akan dialirkan ke terminal output pada generator. Lalu generator akan mengalirkan listrik tersebut ke medan magnet dan kumparan. Air yang keluar dari turbin akan dimasukkan ke dalam kondensor untuk diturunkan suhunya agar berubah menjadi air kembali. Air ini disebut dengan air kondensat. Air kondensat akan dimasukkan ke dalam boiler dan proses ini akan dilakukan secara berulang kali secara terus-menerus. Manfaat dari PLTU adalah 1. Menambah banyaknya pembangkit listrik sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati listrik. 2. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar PLTU. 3. Mudah menghasilkan listrik karena bahannya mudah terbakar. 4. Produksi akhir dari PLTU dapat digunakan untuk industri lain seperti industri semen. 5. Mempermudah pembayaran karena masyarakat dapat membayar lebih murah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari PLTU. Yang pertama, pembakaran batubara akan menghasilkan zat berbahaya seperti sulfur dioksida. Efek paling buruk dari kontaminasi zat tersebut yaitu penyakit pernapasan. Yang kedua, ekstraksi batubara yang memerlukan investasi mahal. Kondisi ini yang menyebabkan harga listrik dari sumber satu ini terus-menerus mengalami kenaikan. Yang ketiga, PLTU berpotensi menghasilkan gas rumah kaca, sedangkan turbin angin menghasilkan gas karbon dioksida 8 kali lebih rendah dibandingkan yang dihasilkan oleh PLTU. Yang keempat, penambangan batubara akan berpotensi merusak lingkungan dan cukup berbahaya untuk jangka panjang. Yang kelima, PLTU dinilai tidak ramah terhadap flora dan fauna yang ada di sekitar pembangkit. Oke semuanya, terima kasih sudah mendengar sampai sejauh ini. Kami harap kalian bisa paham apa yang kami jelaskan dari tadi.
tentang sejarah, manfaat, proses sirkulasi, prinsip kerja, dan kekurangan. Begitu saja kata-kata dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.